Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak. Identitas. Hari ini tanggal 8 April, judul renungan kita, Joshua Leeds mengubah pikirannya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Joshua Leeds telah mendengar tentang doktrin kedatangan kedua kali ini. Dia tidak setuju dengan hal itu. Bahkan ia benar-benar memusuhinya. Jadi ketika seorang teman memintanya untuk membaca tulisan-tulisan Miller, ia tidak terlalu senang dengan hal itu. Namun temannya mendesak. Jadi dia setuju untuk membacanya. Mungkin maksudnya adalah untuk menemukan semua hal yang tidak ia setujui. Atau mungkin dia membaca dengan sukarela demi temannya. Yang kita tahu hanyalah hasilnya. Joshua Leeds berubah pikiran. Ia memutuskan bahwa Miller memiliki kebenaran dan ia ingin melihat kedatangan Kristus. Tidak hanya itu, ia melanjutkan dengan menulis bukunya sendiri, Kemungkinan Kedatangan Kristus yang kedua kalinya pada tahun 1843. Di dalam buku itu, ada sebuah komentar yang menjadi sejarah. Dalam komentarnya tentang Wahyu pasal 9, Leeds mengatakan bahwa jika dia memahami nubuat tersebut dengan benar, Kekaisaran Ottoman akan kehilangan kekuasaannya pada bulan Agustus tahun 1840. Ini masih 2 tahun di masa depan. Jika dia terus belajar, dia memutuskan bahwa tanggalnya adalah 11 Agustus. Jadi, ketika Kekaisaran Ottoman menandatangani perjanjian dengan kekuatan besar Eropa pada tanggal 15 Juli tahun 1840, dan perjanjian tersebut dikirimkan ke Mesir oleh utusan Turki pada tanggal 11 Agustus, Anda dapat membayangkan bagaimana dampaknya terhadap gereja Advent yang sedang berkembang. Tahun berikutnya, kaum Miller mempekerjakan Leeds sebagai agen umum pertama yang mereka bayar. Dia diberi cuti dari tugas pastoralnya untuk menjadi promotor dan sekretaris yang sukses untuk gerakan tersebut. Ketegangan semakin memanas, ribuan orang menjadi percaya. Adapun Joshua Leeds, ia tidak belajar. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang agung, kami manusia cenderung meremehkan tangan-Mu dalam peristiwa-peristiwa manusia, meremehkan keterlibatan-Mu, atau kami melebih-lebihkannya, melihat-Mu sebagai dalang raksasa di langit. Tolonglah saya untuk menjauhi kedua hal yang ekstrim itu, untuk melihat Engkau sebagai pengawas dan pelindung, melakukan kehendak-Mu yang berdaulat sambil menghormati pilihan masing-masing, dan bahkan menenun pilihan-pilihan bebas itu ke dalam permadani waktu-Mu yang agung. Tolonglah saya untuk memilih dengan bijaksana hari ini. Amin.